Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini saya ingin mengulang tentang siklus akuntansi berikut dalam perusahaan dagang ya. Karena untuk administrasi farmasi kali ini saya akan memperkenalkan sebuah pembelajaran tentang neraca saldo pada perusahaan dagang. Ini ada 12 slide. Saya harap saya percepat karena supaya memenuhi target durasinya pas terpenuhi 12 slide ya anak-anak. Berikutnya pengertian dari berbagai neraca saldo sebagai berikut. Kompetensi dasarnya sama seperti di akuntansi ya, disitu ada siklus dan menerapkan dan membuat. Berikutnya untuk laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, biasanya ditulis dalam 1 tahun dan dijadikan rujukan ya. Berikutnya manfaat, ini setiap jualan apapun mesti ada pembukuannya. Ini menganalisis, melakukan analisis likuiditas pencairan, bisa digunakan sebagai sarana membaca kemampuan perusahaan maju mundurnya. Masuk sekalipun warung nanti harus tulis uang yang masuk berapa, yang keluar berapa, keuntungannya berapa ya, ini manfaatnya. Berikutnya neraca saldo, dalam bahasa Inggris dikenal dengan trial balance ya. Trial balance dikatakan sebagai seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akunnya. Lalu tujuan, ngapain sih rapat-rapat disusun benar, apalagi perusahaan besar. Perusahaan kecil kita juga kalau sebuah usaha dagang kuliner, kalau kita harus mengetahui menyusun dapatnya berapa, berapa. Kalau keuntungan bukan uang, mungkin keuntungan dalam bentuk barang, misalnya sisa minyak dan lain sebagainya ya, sisa tepung, dan harus diperhatikan benar. Neraca saldo bisa disiapkan langsung oleh pemegang buku untuk mencatat transaksi. Orang ngogane adalah anak-anak yang di bidang ekonomi dan perkantoran. Berikutnya formatnya. Ini format dibuat kolom-kolom anak-anak, dan nomor kolom pertama ditulis secara sistematis dengan urutan kode 1, kode 2 menunjukkan sampai kode 4. Terus akun biaya, kolom berikutnya berisi saldo setiap akun. Ini contoh-contohnya, ini formatnya seperti demikian. Nanti dilihat di slide selanjutnya. Unsur-unsur laporan aktiva, dikatakan di sini kekayaan. Berikutnya ada tetap dan lancar. Di sini aset perusahaan yang digunakan jangka panjang. Untuk yang lancar, aset perusahaan yang hanya bila digunakan untuk jangka pendek. Berikutnya pasifa, kewajiban perusahaan. Yang terakhir modal. Unsur laporan neraca selanjutnya adalah modal, baik modal yang dimasukkan sebagai aset pembiayaan maupun sebagai pencatatan terkait dengan relevansi modal di akhir periode. Bisa dicatat sebagai akhir bulan maupun akhir tahun. Kapan neraca dibuat? Ini dikatakan apa sih? Kapan neraca dibuat? Di sini dikatakan dibuat sebelum melakukan penyusunan sebuah laporan keuangan perusahaan. Pembuatan laporan keuangan menggunakan neraca saldo sebagai dasar atau fondasi dalam laporan keuangan. Lalu, mengapa neraca saldo dibuat pada akhir periode? Pembukuan selalu tertib anak-anak, disiplin waktu. Jadi kalau mengapa harus periode harus akhir periode ya, karena namanya penanggalan penggajian seseorang. Kalau tanggal 1 mulai bekerja ya tinggal 1 dicatat, sedemikian seterusnya sampai akhir tahun 2020 ya. Pada umumnya periode pembuatan neraca saldo dilakukan paling lambat setiap akhir tahun. Nah, karena pada akhir tahun perusahaan harus membuat laporan keuangan yang dasarnya berasal dari neraca saldo. Itu ya jawabnya ya, nanti dilihat lagi. Memang nggak bermaksud buru-buru atau mempercepat, ini karena slide-nya harus 12. Pengalaman sebelumnya belum sampai slide-nya sudah tertutup oleh durasi.
Nah, ini sampai jumpa pada video berikutnya tentang soal-soal neraca. Nah, nanti tadi dikatakan Pak Bambang pada soal-soal neraca pada video berikutnya adalah tentang soal-soal neraca. Tadi dikatakan sama Pak Bambang format pembuatan neraca tadi. Dilihat ya pada slide keberapa tadi itu. Nah, ini administrasi pelajarannya pelayanan farmasi, sub pembelajaran administrasi farmasi mengenai neraca saldo perusahaan dagang. Ini kompetensinya. Nah, ini laporan neracanya. Dilihat laporan neracanya. Manfaatnya menganalisis finansial untuk melakukan analisis likuiditas, supaya bisa memiliki gambaran kewajibannya terkait aset likuid, aset yang cair ya, aset-aset yang bisa dicairkan, misalkan tentang rekening koran dan lain sebagainya. Berikutnya sebagai sarana membaca sarana membaca kemampuan perusahaan dapat dilihat dari ini dalam kondisi perusahaan mau tumbang, perusahaan ini berkembang pesat, perusahaan ini labil, stabil, signifikan, ini bisa dibaca dari sini. Mampu membiayai karyawannya. Dengan kondisi pandemi ini beberapa karyawan tidak dihentikan, tapi di model separuh-separuh ya, ganjil genap, Senin masuk yang ganjil, lalu Selasa masuk yang genap. Ini tidak dipecat tapi dikurangi honornya karena terkait pandemi. Ini bisa dibaca dari pembelajaran mengenai neraca saldo, ini beberapa manfaatnya. Nah, kalau transparansi direkturnya ini karena ada kemerosotan sehingga penggajiannya lebih menumpuk di sisi kerugian, maka dibuatlah sistem ganjil genap. Ini salah satu manfaatnya. Berikutnya untuk neraca saldo dikatakan dalam bahasa Inggris trial balance ya. Di sini saya mengulang aja. Disusun secara sistematis, secara berurutan sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar. Jadi kalau tanggal 1, nomor 1, tanggal 1 masih tetap nomor tanggal 1, ada keluar lagi tetap tanggal 1, ditulis nomornya 1, tanggalnya 1, tanggal 3, tanggal 2, tanggal 4 itu dalam satu hari yang sama itu bisa sampai 3 kali 4 kali transaksi anak-anak. Dalam satu hari itu bisa seperti kalau di apotek dalam satu hari itu bisa menerima 5 PBA, berarti itu akunnya, nomornya itu akunnya tetap tanggal itu. Misalkan sekarang tanggal berapa? 7 September 2020 atau tanggal 10 September 2020 menerima 6 transaksi PBF ya, ditulis nomor 1. Berikutnya nomor 2, tanggal 11 tidak ada transaksi ya, diseret. Lalu berikutnya nomor 3, tanggal 12 karena nggak ada transaksi sampai lama muncul, baru tanggal 20 lagi ya, ditulis 20 September apa aja yang ditransaksikannya. Tujuan, salah satu tujuannya dikatakan untuk memastikan entry sistem dalam pembukuan perusahaan secara matematis dan benar ya. Kalau penulisannya nggak benar, kamu dicari apa yang menyebabkan ini selisih, padahal cuma nulis dikira korupsi ya. Dilihat